Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, moderator Ibu Dr. Nabila. Kemudian hadir juga pada hari ini Pak Haji Darman, mewakili Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta. Ada Wakil Ketua DPDKI, Pak Dr. Vicky, yang juga bertugas di Rumah Sakit Sarpo, ya. Kebetulan bidang beliau nih, kesehatan. Teman-teman yang hadir, para pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting, kemudian sudah hadir Ketua Ikatan Khotib DMI, Ki Haji Imam Zakwan, ada Ketua Prima DMI, Perhimpunan Remaja Masjid DMI Provinsi DKI Jakarta, Saudara Muhammad Farhan sudah hadir juga, bahkan ranting yang muncul terus nih dari Pak Toton, Pak Bambang, dan semua yang sama-sama saya muliakan. Baik, ini kita bicara tentang bagaimana menghindari penyakit. Memelihara kesehatan adalah bagian dari agama. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Demikian kata Rasul, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Bahkan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 9 Allah tegaskan, ini buat para orang tua, waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian semua takut kepada Allah manakala meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Lemah agamanya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, termasuk juga kekhawatiran kita orang tua manakala anak-anak kita ini tidak memiliki fisik yang kuat. Kita berharap bahwa anak-anak kita akan menjadi generasi penerus agama, bangsa, dan negara, tetapi mana mungkin mereka akan menjadi penerus yang baik kalau kemudian kesehatannya terganggu. Oleh sebab itu, disinilah kita semua berpacu terus, berlomba-lomba. Tadi Bu Dr. Nabila mengatakan bukan cari menang-menangan, ya, tetapi bahwa dalam Islam itu ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan. Nggak apa-apa, malah kita bertekad provinsi DKI Jakarta biar dapat nomor 1. Ini kan boleh, ya, artinya bahwa semua adalah kita curahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Kita diperintahkan ada hifdzun nafsi, menjaga diri, ada hifdzuddin, memelihara agama, maka tugas vaksin, imunisasi, ini adalah bagian dari memelihara jiwa kita semua. Kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan, Bu Dr. Nabila yang sudah berkunjung ke kantor DMI DKI, biarpun di ujung, ya, tetapi untuk kebaikan tidak ada kata terlambat, ya. Mendingan terlambat ketimbang kagak sama sekali, begitu, ya. Saya kira masih ada waktu lah. Kita belajar dari vaksin COVID-19, di mana bahwa peran masjid itu demikian signifikan. Maka saya mengajak kepada teman-teman, baik pimpinan Dewan Masjid Indonesia maupun para DKM Masjid. Ini besok kita tanggal 25 hari Kamis, kita kebetulan ngumpulin ketua DKM Masjid, 250 masjid di Masjid Al-Huriyah, Kembangan, Jakarta Barat. Ini sampai tanggal 1 nih. Jakarta Utara kita di lantai 14, sebanyak 300 masjid. Dan kesempatan ini saya kira untuk kita bisa bersosialisasi
Dan kita berharap bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi kita push terus ya. Barusan saya telepon ke rumah, saya punya cucu ya, usianya 4 tahun dan 2 tahun. Segera kita imunisasi, karena saya tahu manfaatnya luar biasa. Oke, besok kita imunisasi. Kan udah dapat jaringan 2 tuh ya. Cucu saya 4-4-nya besok kita vaksin nih. Saya tanya belum divaksin, belum gitu. Belum ada perintah dari sang juragan. Bapak Ibu sekalian ya saya muliakan, nah peran masjid ini adalah di samping fungsi ubudiyah, tempat ibadah, ibadah mahdhah, ada fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, tetapi ada fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Nah peran inilah yang kemudian harus kita terus mainkan. Ketika vaksin COVID-19, bagaimana kita bekerja sama, itu awalnya dengan Dinas Kesehatan, dengan Biro Dikmental, dengan Biro KSD, terus kita komunikasi, Pak Bambang Kemayoran itu luar biasa terus ya, bahkan permintaan makin hari makin banyak gitu kan. Sementara kita juga tim medis ini sangat-sangat terbatas. Tetapi kemudian alhamdulillah ini adalah bagian dari usaha kita sebagai bangsa yang mencintai anak-anaknya, memelihara kesehatan. Nah, saya kira kita akan mainkan fungsi ijtimaiyah ini. Pertama, saya ingat tuh rekaman kita itu bukan hanya woro-woro pada saat-saat tertentu, tetapi 5 kali sehari. Ketika sebelum dikumandangkan azan, suara saya terdengar, ya, ngajak orang untuk vaksin. Dan ini kita akan lakukan sekarang, mengajak anak-anak kita untuk ikut imunisasi ya. Saya juga baru tahu tadi di Bian itu Bu Nur Aini ya, itu bukan. Apa sih Bian? Saya baru Google barusan tuh, oh ternyata bulan imunisasi anak nasional. Kita ketua DMI baru tahu di Bian itu ya. Alhamdulillah jadi tahu. Nah, jadi kita pertama itu kita lakukan sehari 5 kali. Saya kira jangan lagi saya yang merekam suara itu. Saya berharap semua pimpinan, ada Ketua Ikatan Khotib DMI, Kiai Imam Zakwan ya, segera bikin video, kirim ke masjid. Ya, jadi paling 1-2 menit lah mengajak masyarakat untuk imunisasi. Sampaikan juga manfaatnya. Kemudian di hari Jumat juga kita sampaikan. Di Jumat itu bukan hanya rekaman, tetapi juga MC sebelum mengumumkan jadwal imam, khotib, tetapi juga kita sekaligus mengajak kepada masyarakat lingkungan kita untuk imunisasi. Bahkan musola yang setiap RT itu ada musola, ini dimanfaatkan. Orang itu, ini bedanya ya, bedanya ketika dia hanya mendengar di media, oh ini ada perintah vaksin, imunisasi, bla bla bla. Dia cuma baca WA, dibaca doang ya. Begitu habis dibaca, dilepas. Tetapi ketika ada tokoh masyarakat yang ngomong di musola bersama-sama dengan PRT, ini lebih greget lagi ya. Begitu habis ngomong, tarik tuh anak, besok kita vaksin. Pengen sehat nggak? Anak saya kan nggak apa-apa, nggak divaksin juga. Iya nanti jadi bodoh anak kamu. Jadi memang orang sekarang mesti diajak terus ya, kayak odol. Kalau nggak dipencet nggak keluar gitu kan. Jadi kita program odol, pencet ya, biar keluar tuh odol. Jadi dari rumah itu bukan hanya sekedar kita sosialisasi, sekaligus juga difus terus ya. Lagi Bu Dokter tadi menyampaikan puskesmas buka 7 kali 24 jam. Ya, itu Pak Imam Zakwan, Pak Kiai ya. Gratis lagi kan, jangan takut. Dan persoalan vaksin tadi jelas disampaikan. Kalau kita bicara hukum, itu kan asalnya mubah. Al aslu fil hukmi al ibaha, asalnya mubah.
Dia haram kalau ada memang di situ ada zat yang diharamkan. Dia bisa jadi halal karena memang itu tidak ada yang haram. Saya kira mari kita, ini program nasional, saya yakin bahwa pemerintah sudah banyak memperhitungkan. Dulu saja ada vaksin apa tuh yang katanya mengandung apa sih, zat babi apa tuh. Tapi ketika memang ini ada darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh begitu. Jadi dibolehkan, tetapi ini saya yakin bahwa vaksin buat balita ini selama tidak ada keterangan haram, ya kita berhusnuzon, halal begitu, mubah, kecuali ada keterangan haram begitu. Enggak ada kan ya keterangan haram itu. Nah, berarti ini mubah, dan mubah ini ya sudahlah kita akan bersama-sama. Nah, fungsi ijtimaiyah itu kita lakukan di masjid. Kemudian dengan menggunakan semua kekuatan yang ada di Dewan Masjid Indonesia, baik pimpinan secara struktur, dari mulai wilayah DKI sampai ke tingkat ranting di kelurahan, bahkan terus sampai kepada DKM masjid dan musola. Jakarta ini luar biasa. Masjid-masjid di Jakarta ini nurut. Kenapa? Dia kasih bawa tim gubernur ya. Bantuan operasional tempat ibadah. Ketika kita ajak dia nurut. Kalau di wilayah lain diajak, malu ngasih apa sama gua begitu. Tapi di Jakarta ini dia dapat bantuan dari Pak Gubernur lewat periodik mental. Jadi program-program yang kita canangkan, kita gandeng masjid dan musola, dia manut ya. Kenapa? Apalagi ini buat kepentingan kita bersama. Ditinjau dari segi agama, memang sangat-sangat diperlukan dalam rangka kita memelihara jiwa dan melanjutkan keturunan kita, agar kita orang-orang tua jangan sampai mewarisi generasi yang lemah, baik lemah mental maupun lemah fisiknya. Ini sudah menjadi acuan kita semua, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengajak anaknya ke puskesmas. Ada satu barangkali pertanyaan saya ini, apakah hanya di puskesmas begitu ya? Nanti silakan Bu Dokter dijawab. Kan kita juga ditanya orang nanti. Kita kan pengetahuan kita terbatas. Zat, gimana nih vaksinnya? Apa di puskesmas doang? Oke. Pertama kita dorong ke puskesmas, karena yang kita tahu kan baru di puskesmas. Kalau vaksin dulu kita bisa di masjid tuh, ya. Luar biasa di masjid. Ketika dia ke puskes takut, di masjid dia berani gitu. Apakah bisa nih di masjid? Pak Bambang udah nantangin tuh Mayoran ya. Kalau boleh di masjid gitu kata Pak Bambang, gua akan bikin vaksin bian ini di masjid gitu kan. Ini barangkali satu pertanyaan dan sekaligus barangkali masih ada waktu kita, itu ya Pak Bambang ya. Teman-teman di bawah semangat nih, ketika disuruh ke puskesmas vaksin COVID, dia ogah, dia takut sama dokter ya. Tapi ketika dokternya ke masjid, dia berani gitu. Ini orang-orang kita begitu, dokter, rada-rada aneh kadang-kadang ya gitu. Tetapi inilah kekuatan para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang ketika dia bicara, paling enggak bukan takut sih, dia segan aja sama gurunya begitu kan, disuruh sama guru dia ngelawan. Bukannya takut, bukan apa-apa. Ketika Kiai Imam Zakwan ngajak, nggak enak gua nih yang ngajak Kiai Imam Zakwan, dia nurut tapi gitu. Dia bagian dari barangkali fungsi kita, fungsi Dewan Masjid bersama-sama dengan para DKM Masjid dan Musola, kita akan berjuang bersama-sama, dan ini bagian dari ibadah. Tadi kata Pak, siapa tuh Pak Suwardi apa siapa nanya tuh ya? Wakili Pak Kepala Dinas. Iya, kita mengejar akhirat nih. Orang kelihatannya kan vaksin apa sih? Kita niatnya ngejar akhirat. Ya bihusnin niyah. Ngejar akhirat, dunia akan dapat. Tanam padi, rumput akan ikut. Tanam rumput, padi akan luput. Semua kita akan niat ibadah. Ya ada Pak Sawaludin ya, Ketua DMI Jakarta Pusat hadir luar biasa. Tadi baru muncul itunya doang nih, sekarang ada orangnya ya, nggak apa-apa, kata Pak Bambang sambil ngopi ya.
Kata Pak Imam juga begitu. Biasanya orang, gua nggak dimunculin nih fotonya. Kenapa? Dia sambil rebahan di tempat tidur gitu kan. Tapi Pak Syawal sedang bertugas di kantor ya. Baik, terima kasih Bu Dokter, teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang belum hadir pada hari ini, kita jadwal memang lengkap. Tanggal 25 di Masjid Al-Huriyah di Imam Dakwan. Semoga bisa hadir. Kepala Birit Mental juga hadir. Kemudian nanti tanggal 29 di Jakarta Pusat ya, di Syawal ya. Tanggal 1 September Jakarta Pusat 250 orang ya. Alhamdulillah. Dan ini kesempatan ini kita manfaatkan untuk kita bukan lagi sosialisasi ya, tapi kita ajak, kita tarik orang tuh untuk datang ke puskesmas ya. Kalau sosialisasi udah banyak ya Bu Dokter ya, lewat gubernur, lewat video. Tetapi kita ngomong sekaligus besok kita tarik ya. Yang sekarang kita bicara, lu besok datang lu ke puskesmas, anak-anaknya semua. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.